Halo Mirsa, selamat pagi. Seorang ibu rumah tangga dianiaya suaminya dengan senjata tajam gara-gara belum mencuci. Padahal korban sedang sibuk mengurus anaknya yang masih balita. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Koja, Jakarta Utara. Api muncul pertama dari atap rumah seorang warga. Kebakaran ini sempat membuat panik warga yang berupaya untuk menyelamatkan barang berharga mereka. Kobaran api cepat membesar dari salah satu rumah warga di pemukiman padat penduduk di Komplek UK, Koja, Jakarta Utara. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik berhamburan keluar rumah. Saksi mata menyebut api pertama kali terlihat dari atap rumah warga dan dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berupaya menjinakkan api dibantu warga. Upaya pemadaman sempat terkendala akibat aliran listrik di lokasi kebakaran masih menyala. Pemilik rumah mengaku tidak mengetahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Namun diduga api dipicu dari korsleting listrik dan menyambar ke bahan mudah terbakar. Kurang tahu, sebab saya juga lagi kondisi kerja di luar. Memang setengah hari tadi saya ada di rumah. Memang saya jumatan saya langsung mulai kerja. Begitu sampai di tempat dikabarin ada rumah kebakaran, nggak tahu kalau saya. Dugaannya sementara apa sih bang penyebabnya? Saya kurang tahu. Jadi ini rumah abang ya? Ya. 8 unit mobil pemadam kebakaran berhasil melokalisir api agar tidak menyebar ke bangunan rumah lainnya. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, aksi begal HP sadis terjadi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan terekam kamera CCTV. Korban seorang wanita dibegal saat berjalan di dalam gang tak jauh dari jalan raya. Akibatnya korban terluka terkena sabetan senjata tajam. Kamera CCTV di Gang SD Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini merekam aksi begal sadis yang dialami seorang wanita pejalan kaki. Korban melawan berupaya mempertahankan handphonenya yang ditarik pelaku. Akibatnya korban terluka terkena sabetan senjata tajam dari pelaku. Korban yang terluka sempat berteriak meminta tolong pada warga, sementara pelaku kabur menggunakan motor yang ditunggu temannya di ujung gang. Warga menyebut aksi begal terjadi saat kondisi jalanan sepi. Kalau korban itu dia sendiri, jalan sendiri, perempuan yang saya tahu sih dia megang handphone sama 2 tas hitam dan putih di sebelah kiri. Yang abang ketahui lukanya itu di bagian apa bang ya? Kalau luka yang saya lihat sih di bagian sini punggung tangan, di sini lumayan sekitar 7-10 cm sama di jempol mungkin. Korban dilarikan warga ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Polisi masih menyelidiki kasus begal sadis ini. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, 3 tewas, salah satunya bocah perempuan saat mengikuti pesta miras yang digelar puluhan orang di Pandeglang, Banten. 2 pemuda pelaku pembeli dan peracik minuman keras oplosan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Warga menggotong salah satu korban tewas usai mengikuti pesta miras di Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten. Dari pesta miras oplosan yang diikuti 20 orang, 3 diantaranya tewas, salah satunya diketahui seorang bocah perempuan. Dari penyelidikan, 2 orang pemuda berinisial DK 25 tahun dan AS 23 tahun diamankan. Keduanya merupakan pelaku pembeli dan peracik miras oplosan yang dikonsumsi bersama. Dari pemeriksaan, kedua pelaku mengakui membeli alkohol secara online dan meraciknya dengan campuran minuman ringan. Ada berapa orang itu? Kurang lebih 20 orang malam itu.
Oh, 20 orang. Kurang lebih 20 orang. Pesta gitu ya? Iya. Itu ada ceweknya juga itu? Cewek ada. Berapa cewek? Cewek malam itu satu. Satu ya? Yang meninggal itu? Ya. Dari pemeriksaan, polisi memburu pelaku lain yang ikut meracik miras oplosan maut tersebut. Itu sementara kita tetapkan tersangka 2 orang. Kemungkinan akan bertambah nanti tergantung dari hasil pendalamannya. Untuk jumlah dari keterangan saksi, mereka minum dari malam Sabtu dan malam Minggu kurang lebih 20 orang. Untuk 2 pelaku ini ya, dia minum, dia membeli dan dia meracik dan dia yang memberikan kepada teman-temannya. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal perlindungan anak dan terancam hukuman minimal 10 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Mirsa, sebuah rumah yang dijadikan pabrik miras oplosan di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek. Ratusan botol miras berbagai kemasan dan 1 orang pelaku ditangkap. Sebuah rumah yang dijadikan pabrik miras oplosan di perumahan Duta Asri Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek petugas. Ratusan jenis miras impor oplosan siap edar bahan baku miras seperti alkohol dan etanol ditemukan petugas. Dari rumah tersebut, petugas juga mengamankan 1 pelaku saat sedang mengemas miras oplosan dan mengaku baru 1 bulan beroperasi. Penjualan miras harga Rp2 hingga Rp300.000 per botol dilakukan secara online. Sementara ini hasil keterangannya baru 1 bulan, ya. Tapi nanti coba kita lakukan pendalaman lagi karena ini masih baru. Malam hari ini kita masih melakukan pemeriksaan dan olah TKP di tempat kejadian. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Mirsa, 2 tewas dan 5 lainnya selamat setelah kapal milik Kemenkumham yang ditumpangi tenggelam saat menyeberang dari Cilacap, Jawa Tengah menuju Pulau Nusa Kambangan. Belum diketahui penyebab pasti tenggelamnya kapal pengayoman ini. Warga dikejutkan dengan tenggelamnya kapal pengayoman 4 milik Kemenkumham di perairan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Posisi kapal yang terbalik hingga hanya terlihat di bagian bawahnya saja. Sehari-hari kapal pengayoman 4 ini digunakan untuk menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Saat kejadian, kapal ini membawa 7 penumpang dan 2 truk bermuatan material bahan bangunan untuk pembangunan di Pulau Nusa Kambangan. Akibat kejadian ini, 2 tewas, 1 sipir, 1 lainnya sopir truk. Sementara 5 lainnya selamat. Sebelum terbalik, kapal sempat miring. Masih di pantauan CCTV itu cuma jumlah manifest sementara 7 orang. Jadi kita belum bisa memastikan lagi apakah itu bisa bertambah, juga bisa juga. Tapi untuk jumlah manifest awal yang sesuai di CCTV itu jumlah 7 orang. Belum diketahui penyebab tenggelamnya kapal pengayoman 4 ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Mirsa, seorang kakek di Blitar, Jawa Timur tewas terjebak kobaran api yang membakar rumahnya. Api diduga berasal dari puntung rokoknya yang menyambar kasur tempat tidur. Polisi melakukan olah TKP di rumah kakek Kurmen yang terbakar di Desa Ponggok, Kabupaten Blitar. Saat api bisa dipadamkan, korban berusia 98 tahun yang tinggal seorang diri didapati tewas di tempat tidurnya. Diduga api berasal dari puntung rokoknya yang membakar kasur tempat tidur. Sang cucu yang melihat ada api di dalam rumah kakeknya berusaha untuk memadamkan api. Keluarga menolak dilakukan otopsi pada jasad korban dan akan langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Informasi lain pemirsa, gara-gara tidak mencuci baju anaknya, seorang istri dianiaya suaminya dengan senjata tajam di Jember, Jawa Timur. Akibatnya korban mengalami luka parah. Sadi, 47 tahun, tak berdaya saat digelandang petugas ke Polsek Sumber Jambe, Jember, Jawa Timur.
Pelaku ditangkap lantaran tega menganiaya istrinya sendiri dengan senjata tajam. Korban yang terluka parah di bagian wajah dirujuk ke puskesmas terdekat. Kejadian berawal saat pelaku mendapati istrinya tidak mencuci pakaian anaknya. Pelaku yang emosi langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Kasus ini terungkap setelah korban berteriak kesakitan hingga mengundang perhatian tetangga. Bajunya tidak dicuci sehingga emosi dan saling dorong, dipukul, si istri ini jatuh dan kebetulan jatuhnya di tempat tidur. Nah, karena emosi si Sadi ini ngambil celurit di bawah tempat tidur ini, nggak tahu ini celurit apa sudah disiapkan atau memang tempatnya di situ. Menurut keterangan dari tersangka ini memang tempatnya celurit di situ. Pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Mirsa, seorang pria nekat mengendarai sepeda motor tanpa busana di Sidoarjo, Jawa Timur. Bahkan pelaku sengaja mendekati wanita pengendara motor lain di jalan raya. Dalam video yang direkam warga di Jalan Raya Tanggulangin, Sidoarjo ini, seorang pria pengendara motor tanpa busana dengan santai berkeliling jalanan. Saat ada kereta api melintas, pengendara motor ini justru nekat mendekati pengendara lain dan berhenti di sekitar wanita yang membonceng. Pelaku tak peduli dengan warga yang memperingatkan untuk bersopan santun di jalan raya. Pelaku tetap santai, melaju tanpa busana di antara keramaian lalu lintas kota Sidoarjo. Disalip orang nggak pakai baju. Nggak pakai baju kok kelihatan, ya maaf kelihatan tubuhnya itu. Saya kejar, lu memang tamati lu, memang nggak pakai apa-apa. Saya nggak sempat ambil HP, kebetulan di perlintasan kereta api Tanggulangin, ada kereta api lewat. Wah, ini kesempatan saya ambil gambar gitu. Hingga kini belum diketahui identitas pelaku karena warga gagal merekam dan mengejar. Pelaku diduga berkendara tanpa busana dari kawasan Porong menuju kota Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Mirsa, gara-gara air minum segelas, bayi 7 bulan di Rokan, Hulu Riau dibunuh tetangganya dengan senjata tajam. Pelaku tidak rela dimintai air minum oleh orang tua korban. Pelaku jengkel dengan ucapan orang tua korban yang berdalih air minum di rumahnya panas sehingga meminta pada tetangga. Yasa Tulo, warga Benuang Sakti Rokan, Hulu Riau, ditetapkan polisi sebagai tersangka pembunuhan bayi berusia 7 bulan, anak tetangganya. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah kapak, besi ayunan, dan kain sarung sebagai barang bukti. Hasil penyelidikan polisi diketahui Yasa Tulo tega membunuh karena sakit hati dengan ucapan orang tua korban. Pembunuhan berawal saat Herni, orang tua korban, datang ke rumah Yasa Tulo untuk meminta air minum. Namun Yasa Tulo tidak memberi, justru bertanya kenapa rumah Herni tidak tersedia air minum. Suami Herni menjawab air masih panas. Mendengar ucapan orang tua korban, Yasa Tulo marah kemudian mengejar hingga dalam rumah. Yasa Tulo kemudian mengambil balita yang tidur di ayunan dan dibunuh dengan senjata tajam. Saksi yang melihat secara langsung, saksi yang mendengar secara langsung, dan saksi yang mengalami secara langsung tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kemarin. Peristiwa ini yang menjadi perhatian publik di wilayah kita karena memang menjadi sorotan karena ya situasinya memang anak di bawah umur sehingga perlu penanganan khusus juga. Upaya-upaya yang telah kita lakukan saat ini tentu selain TKP juga mengamankan barang bukti, memeriksa beberapa saksi, kemudian juga melengkapi berkas perkara. Usai melakukan pembunuhan, tersangka membakar sepeda motor korban, kemudian kabur melarikan diri. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Rokan, Hulu Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Pemirsa, temuan sesosok kerangka manusia menggegerkan warga Sragen, Jawa Tengah. Kerangka ditemukan di selokan dengan kondisi kepala terpisah 200 meter. Diduga korban warga sekitar yang hilang sejak Juli lalu.
Warga Dusun Krojon, Desa Togoyo, Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah gempar menemukan jasad yang sudah berbentuk kerangka manusia di selokan. Kerangka ditemukan saat warga melintas di lokasi lapangan desa setempat. Kondisi kerangka mengenaskan dengan kepala terpisah ditemukan 200 meter dari temuan tubuhnya diduga hanyut. Dari identifikasi, kerangka tersebut adalah Eko Sutejo, warga sekitar yang hilang akhir Juli lalu dan telah dilaporkan ke Polsek Sambung Macan. Warga menyebut korban memiliki riwayat penyakit epilepsi dan hilang dengan pakaian yang sama yang ada di tubuh kerangka. Laki atau perempuan itu? Sudah dari bajunya baju pendek. Diperkirakan sudah berapa lama ini? Dua bulanan. Identitas itu Mas Eko dari baju sama celana, pakaian yang dipakai. Warga setempat ini? Iya betul, satu RT kebetulan. Karena punya penyakit epilepsi Bapak. Oh gitu. Jadi kan itu ditemukan di gorong-gorong kan Gorong-gorong. tidak tahu. Sekitar Jatuh, 2 bulan gitu. kurang lebih 2 bulan. Jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah setempat untuk diotopsi tim forensik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kematian korban. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Komplotan pencuri motor beraksi pada 12 lokasi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aksinya berakhir di tangan petugas usai viral di media sosial. Dua pria menggunakan motor putar arah saat melihat sejumlah motor terparkir di depan sebuah warung di kawasan Simpang Lambau, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebuah motor metik yang terparkir dengan cepat digasak para pelaku. Aksi pencurian motor ini pun viral di media sosial. Awalnya petugas menangkap satu pelaku, Rindi Septian alias Begi, 28 tahun. Pengangguran ini ditangkap di rumahnya di Jalan Biru Gobungo, Bukit Tinggi. Pada pengakuannya, aksi tersebut dilakukan bersama tetangganya Ronaldi, 28 tahun. Tersangka Ronaldi, pengemudi angkot, juga ditangkap di rumahnya. Dari komplotan yang telah 12 kali beraksi, disita 12 motor. Para tersangka menjual barang curian dengan harga Rp500.000 hingga Rp1.500.000. Meninjau Rp1.500.000. Kerjaan ada? Kadang kerja, kadang enggak. Apa kerja biasanya? Sopir lah. Sopir. Para tersangka melakukan pencurian motor dengan merusak kunci motor. Di luar dari wilayah ini, kemarin ada beberapa yang kami amankan di wilayah Payakumbuh. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas melepaskan gas air mata hingga tembakan peringatan saat membubarkan tawuran. Informasi lengkapnya hadir saat lagi, tetaplah di Sergap.